Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat konten ya tentang perbandingan motor ya teman-teman. Kali ini saya lagi ada di sale ya, bisa teman-teman lihat. Ini saya sekitar jam 7 malam ya ngontennya. Dibilang dadakan nggak juga sih, mungkin memang harusnya jam segini kali ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membuat perbandingan ya mengenai motor Aerox lagi. Aerox di sebelah sini saya nih ada, di sebelah kanan ada Aerox Old ya. Nah, yang di sebelah kiri saya ada Aerox New ya, punya saya. Dan ini punya teman saya ya motornya. Aerox Old sama New perbandingannya. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, Yamaha Aerox itu muncul pertama kali tahun 2017 gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di komen aja ya buat teman-teman yang tahu ya. Mungkin ada salah pengucapan. Jadi ini rilis pertama Aerox ya yang 155. Sebelumnya juga ada tuh Aerox 125 ya kalau nggak salah ya. Baru ada lagi generasi terbaru tuh Aerox Old yang ini. Baru yang ini ya, yang New ya. Nah, yang connected. Nah, kalau ini belum connected ya. Jadi di perbedaannya udah jelas ya di bagian depan, bisa teman-teman lihat. Menurut saya si Aerox Old ini lebih terkesan sporty ya. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat. Nah, ini meruncing ya si bodi depannya tuh. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Sedangkan kalau Aerox New menurut saya lebih ke elegan ya bentuknya, tapi nggak terlalu meruncing banget lah gitu lah. Kalau yang Old memang kelihatannya meruncing ya, bisa teman-teman lihat. Kebetulan ini juga varian standar sama warnanya merah ya. Cuman ada beberapa perbedaan mungkin kayak modifikasinya juga beda gitu ya. Nah, jadi kita akan fokus ke perbedaan antara Aerox New dan Oldnya aja ya teman-teman ya. Nah, itu di bagian headlamp depan ya ada perbedaan. Terus di bagian lampunya juga beda ya teman-teman. Nah, ini DRL-nya ya teman-temannya yang putih, yang Aerox New. Ini yang Aerox Old ya. Nah, ini DRL-nya juga, ada bentuknya juga beda ya. Terus masalah sennya tuh dia beda ya. Ini ada banyak ya lampu Aerox Old ini ya. Ada satu nih sen. Ini ada lagi lampu utama. Ini juga lampu utama. Nah, kalau di Aerox New ini lampu utama ya. Dia LED ya teman-teman ya. LED ya teman-teman. Ini lampu sennya kanan kiri ya. Kita nyalain dulu aja biar tahu perbedaannya. Nah, kita nyalain dulu teman-teman. Nah, ini udah nyala ya. Kita nyalain yang sebelahnya. Nah, ini juga udah nyala ya. Nah, ini ya perbedaan. Ini kebetulan ya ini udah sama-sama pakai lampu 2 mode ya kayak gini teman-teman ya. Nah, warna putih ya teman-teman ya. Nah, ini alisnya DRL-nya kok nggak nyala ya, bentar saya ini dulu. Nah, jadi ini lampu halis ya teman-teman ya, bukan lampu halis, lampu ya DRL-nya. Nah, ini yang Aerox ini kayaknya mati nih kayaknya. Nah, intinya gitu ya teman-teman ya, perbedaan di segi lampunya ya dari lampu utamanya. Nah, itu yang bagian depan ya. Kalau untuk bagian spakbor sama ya. Untuk bagian ini yang Aerox Old, ini yang Aerox New ya teman-teman ya. Sama ya teman-teman ya. Kalau dilihat gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini teman saya bekas crash ya tuh. Jadi ininya potong. Mungkin belum diganti ya. Nah, itu ya teman-teman ya dari bagian depan. Terus bagian batok nih. Nah, untuk di bagian batok ini kan saya udah diganti nih pakai Master M RCB S1 ya. Dia ada penyesuaian sedikit ya di sini tapi nggak banyak. Di sini dicolok sedikit aja sih. Nah, kalau untuk Aerox Old itu dia kayak gini ya. Kalau untuk New kan ini bolongnya tuh lebar ya, bukan lebar. Jadi dia ngebuka gitu. Ada potongan ngebuka. Kalau untuk yang di Old ini kayak gini ya teman-teman, ini lebih nutup ya. Jadi kalau misalnya mau ganti Master M nih pakai yang variasi atau yang radial,
itu coakannya lumayan banyak ya, lumayan banyak setahu saya gitu ya. Tapi gimana pemasangannya juga sih, sebisa mungkin masangnya ya kalau rapi ya bagus aja gitu kelihatannya. Itu di bagian batok ada pembeda, terus di bagian rem sama ya. Ini kan saya udah diganti ya, tapi sama ya kelihatannya. Nah ini juga yang di sebelah kirinya ya, rem kiri itu sama ya. Ini ada dudukan tuas. Nah ini juga sama ya, tuas buat rem ketika kita parkir motor di jalan yang miring misalnya ya. Ini berguna ya, karena ini kan tromol. Kalau tromol pasti ada tuas ini ya buat rem. Itu paling kalau dari spion sih sama ya kayaknya. Cuman ini saya udah diganti ya pakai X1 spionnya. Kalau ini spion standar bawaan Aerox ya. Nah itu di bagian depan. Terus kita lanjut ke bagian kokpitnya ya. Nah ini teman-teman ya. Oh mohon maaf ya, rada berisik juga ya, soalnya ini di pom bensin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya untuk teman-teman yang melihat video saya gitu. Nah ini di bagian kokpit ya, atau di bagian layarnya udah pakai speedometer digital ya untuk Aerox. Tampilannya kayak gini ya. Ini untuk indikator sen ya, kanan kiri. Nah ini indikator bensin, kilometer, terus ini trip ya, odometer. Ini ada jam juga. Nah di sini ya. Jadi ada perbedaan, kalau di Aerox Old itu tombol menunya itu di tengahnya di sini nih. Nah di sini ada tombol buat menu di tengah untuk Aerox Old ya. Ini juga ada indikator ya, lampu sama indikator FA yang lainnya. Nah di sini untuk speedometer atau indikator di Aerox Old seperti itu ya. Kita pindah ke Aerox New ya. Menyala ya. Nah ini untuk Aerox New ya, terlihat jelas perbedaannya. Tapi kalau dari segi besar kayaknya besaran yang ini ya, bentuk speedometernya bisa teman-teman lihat. Nah cuman kalau dilihat nggak tahu karena beda atau gimana ya, maksudnya ini lebih pekat gitu warnanya, bisa teman-teman lihat nih ya, tuh ya kan. Nah kalau untuk indikator ini sama, ada indikator buat bensin, trip bensin, kilometer, jam, sama ini juga ada menu. Nah cuman bedanya kalau untuk di Aerox New ini ya, tombol menunya di sebelah sini nih ya. Nah ini bisa teman-teman lihatnya dari sini mungkin. Ini ada tombol nih. Ini tombol menu ya teman-teman. Nah untuk Aerox New. Jadi kalau di Aerox yang old kan di tengah nih. Kalau yang untuk New di sini ya teman-teman. Nah itu terus buat RPM-nya ini ada 2 ya kalau untuk Aerox New. Nah kanan kiri nih. Kalau yang old di sini di atas, di bagian atas ya teman-teman. Paling itu perbedaan dari speedometer ya. Terus ke bagian deck di depan juga beda ya teman-teman. Nah deck sini, bentuk deck bagian sini untuk Aerox New kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gini kan, lebih datar, lebih di sudutnya tuh lebih ada bulat, bukan bulat, dijelegan gitulah kalau kata orang Sunda mah ya. Nah kalau untuk Aerox New kayak gini ya teman-teman. Nah dia lebih melebar sih, lebih luas sih kelihatannya, lebih banyak space gitu dibanding yang New gitu ya. Nah itu untuk bagian tangki juga beda ya teman-teman ya. Nah ini bagian tangki saya udah di karbon, cuman sama ya bentuknya kayak gini, yang orinya juga kayak gini. Nah untuk si Aerox Old ini kayak gini ya, bentuknya lebih memanjang dia ya. Kalau yang Aerox ini lebih pendek gitu ya. Cuman untuk kapasitas tangkinya sendiri untuk Aerox Old itu 4,5 liter kalau nggak salah ya. Kalau untuk Aerox New 5,5 liter, jadi perbedaannya tuh kisaran 1 liter ya teman-teman ya. Jadi lebih unggul yang Aerox New untuk kapasitas tangkinya ya teman-teman. Di bagian situ terus bagian bodi belakang juga ada pembeda ya teman-teman ya. Kalau Aerox Old itu lebih meruncing menurut saya. Nah bisa teman-teman lihat ya.
pinggirannya itu lebih meruncing. Kalau Aerox New lebih gini ya, sama sih meruncing juga, cuman dia lebih elegan, nggak terlalu mencos gitu lah, nggak terlalu sudutnya tuh nggak terlalu tajam. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk dari sen sama ya, untuk lampu sen, untuk spakbornya juga dia sama ya, cuman yang saya udah dipotong ya teman-temannya ini ya. Nah, terus di bagian ini arem juga beda. Nah, kalau di bagian aremnya untuk Aerox Old kayak gini ya bentukan aremnya ya. Jadi dia ke atas terus ke bawah ada lengkungan ya. Nah, kalau untuk Aerox New kayak gini ya teman-teman. Ini bahannya lebih kayak dop ya kalau menurut saya. Jadi nggak mengkilap banget gitu ya. Ini arem sini untuk Aerox New ya, bisa teman-teman lihat. Nah, itu untuk knalpot juga ada perbedaan sih, cuman di motor teman saya ini udah di downsize sama diganti juga ya knalpotnya pakai standar racing. Kalau yang saya ini knalpotnya standar ya kayak gini. Tamengnya pun standar ya teman-teman. Paling itu perbedaannya. Kalau di bagian belakang ini jelas beda ya. Walaupun ini sama-sama warna hitam nih tengahnya. Nah, ini hitam nih. Cuman ada, kalau ini bentuknya kayak gini ya teman-teman, lebih meruncing. Kalau ini nggak terlalu tajam ya sudutnya. Nah, bisa teman-teman lihat. Paling itu perbedaannya dari dek bawah juga beda ya. Dari dek bawah, nah bisa teman-teman lihat nih. Nah, di bagian sininya dia beda ya desainnya. Kalau Aerox Old itu kayak gini, desain ininya, body deck ininya ya. Kalau Aerox New itu kayak gini ya, kayak bentuk Y gitu ya, ini Y kayak huruf Y. Nah, lebih nggak banyak lekukan lah kalau si Aerox New ya. Kalau untuk yang old lebih ada lekukan sedikit lah. Nah, beda ya dari step juga, dudukan step beda. Bisa teman-teman lihat ini kayak gini ya model dudukan buat stepnya. Kalau untuk Aerox New itu kayak gini, dia lebih simpel sih, lebih simpel. Terus di bagian ininya juga beda sih ya. Untuk bagian ininya nih teman-teman. Untuk bagian crown body samping, kalau untuk Aerox Old ini dia menyatu sama, jadi bagian sini sama bagian sini itu menyatu ya, bisa teman-teman lihat nih ada tarikan garis. Nah kalau untuk Aerox New dia itu beda ya. Jadi untuk cover front depan ini dia misah sama ini ya, sama yang samping ini. Jadi nggak sepaket kayak yang Aerox Old, bisa teman-teman lihat ya. Nah, perbedaannya paling di situ. Kalau di bagian bawah sini sama ya, teman-teman. Perbedaannya dia kalau Aerox Aerox New itu dia lebih banyak ya lubang sirip ininya ya dibanding Aerox Old, bisa teman-teman lihat ya. Beda dikit sih. Nah, terus yang beda lagi di bagian CVT ya sama cover filter. Nah, ini cover filter udara, ini cover CVT itu beda ya. Ini yang teman saya dibuka kayaknya. Nah, ini bentukannya kayak gini kan, dia lebih pendek. Nah, kalau Aerox New itu dia lebih panjang, bisa teman-teman lihat ya. Nah, lebih panjang ya. Ini sebenarnya sama kayak ukurannya kayak cover yang asli ya teman-teman ya. Cuman ini saya ganti variasi. Nah, kayak gini. Cuman untuk ukuran sama ya kurang lebih. Jadi perbedaannya itu ya antara cover CVT sama cover filter udara. Dia berbeda juga ya teman-teman ya. Itu berbeda. Kalau dari segi mesin memang beda ya, ada pembaruan lah. Cuman kalau untuk detailnya mah nanti teman-teman cek aja gitu di Google, ada nanti keluar spesifikasi untuk teknis lebih lanjutnya lah gitulah. Kalau saya di sini hanya mereview eksteriornya saja yang kelihatan gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, cukup jelas. Di bagian situ, terus di bagian bawah sini sama ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini shocknya orinya kayak gini ya, cuman saya udah diganti ya sama variasi. Tapi kalau untuk shock saya rasa sama ya kalau untuk shock gitu ya. Terus untuk ukuran ban teman-teman, ukuran ban juga sama ya untuk ukuran ban Aerox sama New itu sama.
140, yang belakang per 70 ya. Yang depan itu 110 ya, yang belakang 140 ukurannya. Itu untuk ban. Terus kalau lampu belakang ini sama-sama masih bohlam ya, belum LED. Jadi yang LED itu baru lampu depannya aja ya. Nah, lampu utamanya memang udah LED ya. Tapi lampu belakangnya masih bohlam nih, lampu sennya pun dia masih bohlam. Itu teman-temannya tadi kita udah nge-review perbedaan antara Aerox New sama Old ya, teman-teman. Dari bagian depan sampai bagian belakang knalpot, bagian deck sini, bagian bodi sini, yang kaun depan ini, front cover, bagian sini juga udah ya, ada perbedaan. Sama oh ya bagasi, kita coba buka bagasinya ya teman-teman. Oh ini ada jas hujan, nanti kita keluarin dulu. Apakah di bagasinya juga ada perbedaan? Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kalau untuk bagasi lebih besar yang Aerox Old kayaknya ya. Coba kita, ya kayaknya lebih besar yang Aerox yang Old ya, kayaknya gitu. Nah, tapi untuk spesifikasi detailnya mah teman-teman bisa searching aja ya. Takutnya kan saya salah data juga, mungkin ada data-data akuratnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekilas dilihat secara sekilas ya kelihatannya gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Untuk bagasi tadi tangki udah, perbedaannya paling itu ya teman-teman ya, seperti yang udah saya sebutkan tadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya. Stay tune terus di channel saya. Jangan lupa follow IG saya teman-teman ya. Nanti saya lampirin di sini ya teman-teman ya. Sama IG teman saya nih nanti ada juga ya. Nanti saya taruh di sini linknya. Nah, itu teman-teman ya. Akhir kata, salam otomotif.